Selamat malam, saya Devini dari BM1 NIM 20612011131. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sindo Muncul Tbk tahun 2016. Sejarah Sindo Muncul mengawali usaha sebagai pemilik pemurah susu terbesar bernama Mekre di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri. Bapak Siam Tiam Hei 28 Januari 1897 sampai 12 April 1976 dan Ibu Rahmat Sulistyo 13 Agustus 1897 sampai 14 Februari 1883. Pada 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai merancik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Tentang kami, berbekal kemahiran Ibu Rahmat Gonjimio dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Tahun 1940, tolak angin dalam bentuk godokan mulai dipasarkan. Tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sindo Muncul yang berarti impian dan terwujud di Jalan Melanten, Tengulun, Semarang. Tahun 1975, dibentukkanlah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sindo Muncul. Tahun 1997, Sindo Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Kelepu, Kecamatan Berkas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan baru pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Tahun 2000, Sindo Muncul meresmikan pabrik baru pada 11 November 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi MAH. Pada saat bersamaan, Sindo Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik CPOB. Tahun 2004 memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan kami adalah tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sindo Muncul, kuku Bima kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Tahun 2013, Sindo Muncul memiliki 1.900 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sindo Muncul juga telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada tanggal 18 Desember 2013, Sindo Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode Eijkman SIDO. Tahun 2019, Sindo Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada tanggal 6 Maret 2019 ini terbagi dari 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen, dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. Visi dan misi Sindo Muncul yaitu: visi, menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengobatan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya adalah: pertama, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Kedua, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Keempat, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Kelima, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Keenam, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Ini strukturnya. Ini laporan keuangan tahun 2016, ada laporan pusingan keuangan konsolidasian, aset lancar, aset tidak lancar, ada liabilitas dan ekuitas, liabilitas jangka pendek, ada ekuitas, ada jumlah ekuitas, ada beban pokok penjualan, ada beban pajak penghasilan,
Ini laporan laba rugi dan penghasilan. Rasio lancar adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva dan lancar liabilitas lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di sini aset lancar saya adalah 1706435 dan kewajiban lancar saya adalah 215686. Dan kalau dibagi akan mendapatkan hasil 7,91. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang persediaan, dan aset lancar lainnya. Rasio ini berbeda dari rasio cepat karena termasuk persediaan. Kewajiban termasuk hutang, akrual, hutang bunga, dan kewajiban lancar lainnya. Seperti yang Anda lihat, semua item ini adalah aset dan liabilitas likuid. Itulah mengapa kami mengatakan rasio ini untuk menilai likuiditas suatu entitas. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi keuangan likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Rumusnya adalah rasio cepat, aset lancar dikurang persediaan, lalu dibagi kewajiban lancar. Di sini aset lancar saya adalah 1.706.435 dikurang 317.082, terus dibagikan 215.686 dan mendapatkan 6,44. Aset lancar di sini termasuk kas, uang muka, piutang, aktiva lancar, persediaan surat berharga, sejenisnya. Cara termudah untuk menghitung atau menemukan aktiva lancar adalah dengan masuk ke laporan keuangan perusahaan dan kemudian mencari tahu saldo aktiva lancar dari akhir periode. Kewajiban lancar termasuk hutang, kewajiban akrual, hutang jangka panjang, hutang bunga, hutang pajak lancar. Inventory turnover. Inventory turnover atau disebut juga stock turn atau inventory turn adalah pengukuran berapa kali persediaan terjual dalam 1 tahun. Rumusnya adalah rasio inventory turn adalah harga pokok barang dibagi rata-rata barang. Harga pokok barang saya adalah 1.494.142 dibagi 317.082 mendapatkan hasil 4,71. Day sales in inventory. Hari penjualan atau persediaan adalah rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi menjadi penjualan. Rumus DSI adalah persediaan akhir dibagi harga pokok penjualan dikali 365. 365 dibagi dengan hasil ini tadi mendapatkan 77.46. Aset turnover ratio atau rasio perputaran aset dalam bahasa Indonesianya, mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimiliki. Rumusnya adalah total penjualan dibagi aktiva. Total penjualan saya adalah 2.561806 dibagi 2987.614 mendapatkan hasil 0,86. Debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumus STAR adalah total hutang dibagi total ekuitas. Total hutang saya adalah 229.729 dibagi 2.987.614 mendapatkan hasil 0,1. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dalam jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Rumus DER adalah total hutang dibagi ekuitas, sama seperti tadi ya. 229.729 dibagi 2757885 mendapatkan hasil 0,1. Pengertian ROA atau return on asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan.
ROA akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa periode selanjutnya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aktiva. Laba bersih saya adalah 480, 525. Total aktivitas saya adalah 2.987.614. Mendapatkan hasil 0,161. ROE adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan satu badan usaha yang menghasilkan laba dan permodalan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Laba bersih saya adalah 480.525 dibagi 2.757.885 mendapatkan hasil 0,174. Ini multiple Gordon Growth Model. Untuk mendapatkan DPS 2016 ini uangnya 368.503 dijadikan jutaan, dibagi 15 ini di modal disempatkan depositor penuh 15 ini nih yang garis merah dan mendapatkan hasil 24,5. DPS 2018 pembayaran dividen cashnya adalah 654.882 dibagi 15 ini mendapatkan 43,6. Mencari rumus CAGR adalah nilai dividen akhir dibagi nilai dividen awal 1/6 tutup kurung min 1. 436 adalah hasil dari DPS 2018 dibagi DPS 2016 tutup kurung 1/2 tutup kurung min 1 dan mendapatkan hasil 12.517.419 juta. Sampai di sini pembahasan saya untuk materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.